Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Stasiun Suara. Satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Mengudara dari Studio 1 Lantai 2 Gedung Star FM di Jalan Ayam di Lama Panyabungan. Pagi Madinah Pagi. Di program spesial Suara Pemilu Star FM di Radio Star FM, Rumah Edukasi dan Informasi, selama 1 jam ke depan untuk edisi hari ini 28 Maret 2019. Bersama saya Jasmi di sini menemani kamu selama 1 jam ke depan. Baiklah sahabat Star FM, seperti biasa setiap hari Kamisnya kita hadirkan salah satu calon legislatif yang akan kita bincang-bincang dan kita wawancarai seputar pencalonannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal. Berikut profil beliau. Muhammad Hanafi Lubis atau lebih dikenal Hanafi Lubis adalah salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal dengan menempati nomor urut 4 di daerah pemilihan Madinah 1, meliputi Penyambungan Kota, Penyambungan Barat, dan Penyambungan Timur. Dia awalnya bergabung di El Sinta Radio Jakarta, kemudian pernah aktif jadi kontributor di TVRI Stasiun Medan selama 2 tahun, dan kemudian muhibah ke stasiun TV SCTP sebagai koresponden Liputan 6 yang memegang 5 kabupaten kota di Sumatera Utara selama 8 tahun. Dan pada awal tahun 2016, sejak keluar dari SCTV, beliau menempati posisi sebagai pimpinan redaksi sekaligus editor redaksi Start News yang bertanggung jawab terhadap segala urusan yang menyangkut pemberitaan, khususnya berita daerah Bumi Gordang 9, Mandailing Natal. Langsung saja kita sapa. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Semangat nggak pagi hari ini? Harus dong. Iya. Ini suaranya tidak asing lagi ya. Kita dengarkan nih sahabat Star FM. Boleh memperkenalkan diri Bapak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para pendengar di 102,6 Start FM tentunya. Suara Anda mungkin tidak asing lagi karena biasa live ketika ada berita-berita seputar Mandailing Natal, berita-berita peristiwa ya, karena memang saya juga berada di lingkaran radio Start FM yang berkedudukan sebagai pimpinan redaksi di Start News. Terima kasih juga telah mengundang saya sebagai narasumber tentunya. Ini bukan arti kata bahwa kita di lingkaran apa ini, tapi semua sebenarnya berhak duduk di studio ini. Siapapun caleg yang mau memberikan visi misinya tentu bisa ya. Programnya juga ya. Baik, nama saya Muhammad Hanafi. Saya warga berkedudukan rumah di Kelurahan Sipolu-Polu. Saya punya anak 4. Yang paling besar duduk di SMP kelas 1. Nama istri saya Devi. Tentunya restu keluarga lah semua, makanya saya berniat maju menjadi salah satu calon anggota legislatif Kabupaten Mandailing Natal dari Partai Kebangkitan Bangsa, tentunya nomor 1 di partai, tapi saya mengambil kursi nomor urut 4 atas nama Muhammad Hanafi. Kalau nanti Anda bertanya apa sih motivasinya untuk gitu ya? Saya sih lama berkecimpung di dunia jurnalis. Selama 11 tahun saya sebagai reporter di Liputan 6 SCTP, kemudian pernah juga 1 tahun di Antv, kemudian 2 tahun di TVRI, 3 tahun pernah di El Sinta dan beberapa media cetak. Saya punya pengalaman yang memang cukup luas di kalangan masyarakat, bagaimana mereka sebenarnya beban mereka, kehidupan mereka, tuntutan mereka kepada pemerintah, terutama kepada legislator, perwakilan mereka yang duduk di DPR. Jadi saya sih awalnya melihat miris ketika gedung DPR itu begitu mewah, begitu indah, dengan alokasi anggaran yang diplot di situ ratusan bahkan miliaran, tapi mic-nya nggak pernah dipegang. Ini bukti sumber daya manusia, sumber daya di DPR itu kurang. Mic itu dialokasikan anggarannya untuk menyampaikan atau menuangkan aspirasi masyarakat
kepada pemerintah. Ketika masyarakat menjerit di sudut sana, mereka pengen pengairan sawah, mereka pengen jalan, mereka pengen ini segala macam, tapi tidak pernah disuarakan di gedung dewan. Artinya mic itu sangat disayangkan. Tapi ketika mic itu dipergunakan untuk kepentingan rakyat, artinya menyuarakan aspirasi masyarakat ke pemerintah sehingga sampai dan pemerintah bisa menyambut dengan mengalokasikan anggaran yang pro rakyat, itu saya sepakat. Jadi berawal dari situlah sehingga saya berniat untuk maju menjadi calon anggota legislatif DPRD Mandailing Natal. Kemudian jujur saya mencalonkan diri ini bukan karena kepentingan lain, tapi membela umat. Membela umat dan membela agama. Iya Pak. Seperti kita tahu ya Pak, ini untuk pertama kalinya pesta demokrasi serentak ya, baik untuk pemilihan presiden maupun pemilihan para anggota legislatif. Nah, tadi sudah disebutkan Bapak apa motivasinya. Kalau menurut Bapak itu menjadi motivasinya untuk menjadi anggota calon legislatif DPRD Kabupaten Mandailing Natal, menurut Bapak itu enak nggak? Itu bisa membuat kita kaya nggak sih gitu? Soalnya kan seperti awam tahu bahwasannya gaji DPRD itu wah gitu ya. Ini pertanyaan yang bagus dan memang harus kita jelaskan kepada masyarakat bahwa saat ini memang aturan baru bahwa gaji DPR itu memang tinggi, berbeda dengan tahun-tahun periode sebelumnya. Pada periode ini mungkin periode yang sebelum ini beberapa tahun ini sudah dilakukan minimal gaji anggota DPR itu sekarang kalau tidak salah mencapai 32 juta, cuman dipotong pajak bersihnya 29 juta itu anggota. Tapi jangan salah, 29 juta itu di situ sudah dirangkum keseluruhan biaya rumah dinas, biaya kalau nggak salah biaya operasional mobil situ. Tapi yang jelas kita bukan melihat dari gaji, karena gaji itu sebenarnya kembali ke masyarakat. Seperti saya punya program, ketika memang gaji yang menjadi patokan, saya akan serahkan gaji itu sebagai program ke masyarakat. Artinya begini, seperti saya pernah tawarkan kepada masyarakat, khususnya di wilayah saya di daerah Sipolu-Polu, itu ada 10 lingkungan. 10 lingkungan ini punya penduduk mungkin pemilih terbanyak di Kabupaten Mandailing Natal, itu termasuk Sipolu-Polu. Ada 30 TPS di situ dengan 10 lingkungan. Kalau tidak salah jumlah pemilihnya 7.000, sekitar 7.000-an. Kita membuat program di situ, tapi jangan mengedepankan uang. Saya paling benci ketika mengedepankan uang, karena prinsip saya begini. Saya bekerja setelah duduk, bukan bekerja sebelum duduk. Kebanyakan orang dia bekerja dulu sebelum duduk. Artinya dia mengabdi pada masyarakat sebelum duduk, dengan memberikan uang lah, dengan memberikan inilah, memberikan itulah, harapan lah, itulah. Saya tidak. Saya punya prinsip, saya duduk dulu baru bekerja kepada masyarakat. Justru sebaliknya. Makanya saya punya program, tidak mengedepankan uang tapi program. Seandainya ada 10 lingkungan, contoh di Sipolu-Polu ada 10 lingkungan, kita berikan program 10 juta per lingkungan. Itu program. Sumbernya dari gaji. Ketika memang kita duduk nanti, program yang pertama ada lingkungan 1. Mereka buat usulan proposal ke kita selaku yang mereka pilih dan duduk, mau buat ternak lele. Nah, contoh, dikasih modal 10 juta. Sumbernya dari gaji. Nah, kasih modal 10 juta. Yang 10 juta ini bagi pengelola 60%, untuk lingkungan 40%. 40% ini bisa kita manfaatkan untuk pembelian kepentingan masyarakat. Contoh, ada yang meninggal, kita belikan kain kafan. Jadi tidak lagi dari keluarga yang kena musibah. Ada program lain, ya kan? Ini. Jadi kita juga mengajari lingkungan itu berdiri sendiri. Nah, kemudian ada kepentingan lain di daerah itu. Sebenarnya masyarakat saat ini harus cerdas. Kasih beban moral pada setiap caleg yang ada di daerah Anda. Itu saran saya. Karena selama ini caleg-caleg yang ada di Mandailing Natal tidak tertutup kemungkinan bagi saya ya. Nah, mereka semua tidak punya beban moral. Nah, ketika kita memberikan duit 100.000 untuk memilih kita, itu bagi masyarakat itu dalam 5 tahun cuma 2,2 rupiah loh.
Itu Permen aja nggak terbeli ya. selama 5 tahun 2,2 rupiah. Ketika 200.000 hanya 4,4 rupiah. Coba kita itu, kita rugi nggak? Tapi kalau kita kasih program, ini loh program saya. Ketika kita duduk, baru kita bekerja. Iya. Jadi kita kasih beban moral kepada caleg itu, sehingga kedepannya dia bisa punya beban moral sama masyarakat. Dia akan bekerja seikhlas mungkin pada masyarakat. Tapi ketika kita mengandalkan uang untuk menjadi calon legislatif, saya yakin setelah duduk dia akan lupa, karena lu kan udah gua bayar. Gitu. Nah, berarti bebannya udah selesai gitu ya. Udah selesai, Kewajibannya udah Iya, selesai itu. gitu ya. Jadi kita beda prinsip. Kita pengen bekerja setelah duduk. Kita tidak mau bekerja sebelum duduk. Intinya itu ya, Nah, Pak. Ya. cuman kita bersosialisasi kepada masyarakat. Ini loh program saya. Begini loh target saya. Karena jelas jadi DPR zaman sekarang itu bukan cari keuntungan yang banyak, karena memang sistemnya berbeda sekarang. Iya. Untuk reses sendiri kita bukan yang megang, itu sekretariat pastinya. Karena saya pengalaman dari teman-teman DPR, mereka reses tidak ada kemasukan di situ. Itu murni reses yang mengeluarkan keuangannya itu di sekretariat. Ketika kita melakukan kunjungan kerja keluar daerah, itu online loh. Tiket sendiri online ke Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi kita memang nggak bisa bermain-main saat ini. Nah, dan lebih seru lagi kalau seandainya KPK, ya kan, membidik semua anggota DPR ketika duduk, itu lebih seru lagi. Semua telepon disadap, ya kan. Jadi DPR-nya tidak bisa main-main. Iya. Itu lebih seru lagi. Itu kalau gitu. luar biasa itu Iya. kalau udah seperti itu. Kalau Ya. itu kelihatanlah di legislator itu, di DPR itu yang memang betul-betul berkualitas. Ketika kita masih mengandalkan uang, maka orang-orang yang berkualitas itu tidak akan duduk di legislator. Itu aja. Banyak kok yang berkualitas caleg-caleg sekarang, apalagi kaum-kaum muda. Contohnya saya gitu. Sekalian promosi juga ya. Ya, ngomong-ngomong program tadi Bapak menawarkan katanya menyisihkan gaji untuk memberdayakan masyarakat kah atau bagaimana? Ya, dia sebenarnya uang itu tidak apa mungkin kita kasih. Lingkungan itu atau masyarakat itu kasih program sama kita, proposal. Oh, Kami gitu. buat ini. Contoh, satu lingkungan mereka kita manfaatkan untuk mempergunakan bambu. Di desa itu banyak bambu. Kita pergunakan bambu ini sebagai ada tudung nasi, ada tempat itu. Membuat kerajinan Ya, tangan gitu ya. kerajinan. Ya. Sehingga apa sumber alam yang ada di desa itu bisa kita manfaatkan dengan modal 10 juta, saya yakin bisa. Iya, usaha mikro pun mungkin berkembang hanya tuh ya. Berapa modal sih? Ya kita minta nanti pemerintah daerah, kan sumbernya kan ada pada pemerintah daerah. Tinggal lagi kita harus punya lobby ke pemerintah daerah. Dinas Perindustrian Perdagangan punya modal di situ, ya kan? Kita tinggal minta pada pemerintah untuk memberikan atau membawa struktur pengrajin yang bisa melatih mereka-mereka yang punya yang mau mengangkat ekonominya. Artinya naposono di bulung lah, ya kan. Ada bambu dibuat ini, kita panggil dari Jawa, entah dari mana pelatihnya, 1 bulan 2 bulan, saya yakin yang pelatihnya juga mau tinggal di sini karena memang sumbernya banyak di sini. Untuk pemasarannya sendiri ya sumber ini, pelatih ini bisa memasarkan ini ke Pulau Jawa, kemana-mana. Saya yakin mampu. Jadi ini dia modal awal ini sebenarnya kita bergunakan untuk peningkatan modal awal peningkatan suatu program kerja yang dibuat oleh lingkungan atau desa. Itu dia. Sebenarnya banyak program sih yang bisa kita buat. Tinggal lagi kita berharap kesadaran masyarakat dalam memilih. Saya yakin masyarakat Mandailing Natal sudah cerdas. Saya yakin masyarakat Mandailing Natal sudah punya prinsip dan tidak sebodoh yang mereka bilang. Hanya uang. Masyarakat Mandailing Natal itu mengedepankan uang. Tidak, saya akan bantah itu. Masyarakat Mandailing Natal cerdas. Masyarakat pasti mau menolak siapapun caleg yang memberikan uang. Masyarakat pengen perubahan. Itu saya yakin masyarakat pintar. Apalagi untuk tahun ini ya, tahun politik ya Pak ya. Masyarakat pasti udah cerdas dalam memilih para calonnya ya, dengan program yang ditawarkannya, visi misinya tentunya ya. Dan Bapak yakin dengan program-program yang tadi disebutkan itu mencapai target suara untuk duduk di legislatif sana, Pak? Aku yakin. Setiap usaha itu memang punya rintangan, ya kan.
punya tantangan. Karena memang 80% sebenarnya ini keputusan Allah Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. 15% itu upaya kita. Usaha dan doa gitu. Dan 5% hanya modal kita sebagai caleg. 15% itu upaya kita, itu buktinya kita bersosialisasi ini segala macam. 80% ini keputusan dari Allah. Kalau memang Tuhan berkehendak Anda duduk, ya saya pikir ini akhir zaman. Iya. Akhir zaman. Saya pikir masyarakat harus sadar. Iya. Harus sadar, betul-betul sadar bahwa uang bukan segalanya. Tapi ketika ada yang memang yang mempunyai program bagus dan mempunyai dedikasi untuk masyarakat, punya SDM yang bagus, itu yang kita kedepankan. Tidak harus saya, tapi siapapun calegnya di Kabupaten Mandailing Natal ini yang mempunyai program bagus, harus kita dukung. Ya, mungkin sebelum break nih Pak, terakhir nih, sebelum break kita, apa yang membedakan Bapak dengan calon legislatif yang lainnya tuh? Saya pikir semua sama. Semua sama punya program-program yang bagus. Hanya saja saya berharap kita sebagai calon legislatif jangan mengedepankan fitnah, karena itu tidak akan membesarkan kita. Kami para caleg ini semua sama di mata masyarakat, juga sama. Hanya saja mungkin rezekinya yang berbeda nantinya. Iya, benar-benar. Iya. Nanti kita lanjutkan kembali sama Star FM bincang-bincang kita dengan Bapak Muhammad Hanapi dari Dapil 1 dengan nomor urut 4 ya Pak ya. Kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Sun FM 102.6 Hit radio.